Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Utari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori behavioristik. Pemahaman ringkas terkait teori. Behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik, positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan teori behavioristik, diantaranya Thorndike, Watson, Clark Hall, Edwin Guthrie, dan Skinner. Ciri-ciri dari teori behavioristik yang mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan, kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah muncul perilaku yang diinginkan. Asumsi dasar teori. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat interaksi antar stimulus dan respon. Fokus utama dalam teori belajar behavioristik adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang menstimulusnya. Penerapan pendekatan behavioristik memiliki beberapa kontribusi dasar yang cukup signifikan pada pembelajaran dengan menjadikan pendekatan ini sebagai dasar teori pemilihan strategi ajar. Maka ada harapan besar adanya perubahan sikap peserta didik. Pandangan teori tentang manusia. Aliran behavioristik mempelajari terbentuknya perilaku manusia atas dasar konsep stimulus respon, yang berarti perilaku manusia sangat terkondisi oleh lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Sebaliknya, lingkungan yang baik menghasilkan manusia yang baik. Perilaku manusia mengikuti hukum di mana sebab-sebab itu sendiri dapat dikontrol dan diciptakan. Para ahli aliran behavioristik berhasil menemukan kaidah-kaidah belajar yang melandasi perubahan perilaku. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pendidikan. Psikoterapi, kaidah, dan hukum belajar ini dapat dianggap sebagai keunggulan dari aliran behavioristik dalam menelah konsep manusia dikaitkan dengan salah satu fenomena sunatullah, yaitu bahwa manusia dapat mengubah nasib dirinya. Pembentukan tingkah laku atau kepribadian berdasarkan paham dari teori tersebut. Penerapan pembelajaran matematika berbasis kecakapan abad 21 yang membangun karakter siswa dapat dilakukan guru matematika dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan teori belajar behavioristik. Yang kedua adalah kendati ngenjot pada awalnya merupakan tradisi berkirim makanan yang berasal dari umat Hindu, tetapi dampak sosial sebagai akibat dari tradisi ini dirasakan juga oleh umat Islam, yang kemudian umat Islam pun dengan senang hati melakukan aktivitas ngenjot kepada umat Hindu sebagai bentuk dari proses komplementasi antar umat beragama. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.